Ya, jadi pada hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Suyadi SE. Selamat siang, Pak Suyadi. Selamat siang, Bu Nur Aziza. Bagaimana suara kami bisa diterima dengan Ya, Pak, bisa, Pak. Jelas, Pak. Oke. Langsung saja, jadi materi kita pada hari ini yaitu review laporan hasil pemilihan penyedia bahan dalam penerbitan SPPBJ. Jadi kami sampaikan kembali pada hari ini yaitu narasumber kita, Bapak Suyadi SE. Beliau merupakan UKPBJ Kabupaten Rembang dan Probity Advice LKPP RI. Jadi seperti itu ya Pak. Untuk perkenalan lebih lanjutnya mungkin setelah Pak Suyadi membawakan materinya. Ya, jadi langsung saja Pak, dengan hormat kami persilakan untuk membawa materi pada hari ini. terima kasih Bu Aziza sudah diberi waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka. Ini baru masih suasana hari kemerdekaan di dalam pengadaan memang pada bulan Agustus ini diharapkan memang menjadi dengan tema jadi pengadaan yang tangguh, maka tumbuh, tentu juga menjadikan Indonesia menjadi tangguh juga. Itu perkenalkan kami nama Suyadi, seperti yang disampaikan oleh Bu Azizah, bahwa kami sehari-hari bertugas di KPPJ Kabupaten Rembang selaku fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Kebetulan kami bersama Pak Dr. Ilyas dan kawan-kawan masuk di dalam besar LKPP. Untuk hari ini kami akan sharing bersama terkait dengan review hasil proses pemilihan yang dilakukan oleh pemilihan. Tentu ketika proses itu sudah dilaksanakan oleh pemilihan akan dilaporkan kepada BPK dan selanjutnya untuk dilakukan SPPJ dan kontrak tentunya. Untuk itu langsung aja izin screen Share screen, Pak. Iya, Pak. Ya. Sudah dijadikan co-host. Oke. Dan mohon maaf ini juga di tengah-tengah kesibukan kami dalam evaluasi ini banyak sekali anggaran DAK yang belum terselesaikan Bu Nur Azizah, karena memang kami komit terhadap kegiatan. Ketika kami sudah siap maka hari ini harus siap, meskipun beberapa hari tidak tidur, harus lembur terkait dengan penyelesaian terkait dengan anggaran DAK. Oke, terima kasih. Ini sudah kelihatan Bu Azizah? Iya, Pak, kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan ya. Tutup kameranya. Jadi terkait review laporan hasil pemilihan di sini sebagai dasar dalam penerang atau penerbitan surat penerang
atau bahan bahwa yang dulunya ketika hasil pokja pemilihan ini dilaporkan ke PPK, terus pihak PPK melakukan rapat persiapan penunjukan penyedia, di sini sudah mulai terbitnya Perlem LKPP tahun 2021 ini sudah dihapus atau dihilangkan, gitu ya. Sehingga proses-proses pengadaan ini diharapkan semakin efektif, efisien terkait dengan pelaksanaan, sehingga prosesnya cepat, gitu ya, tanpa sudah dapat persiapannya sudah dihapus. Tentu ketika rapat persiapan ini dihapus, tentu di situ PPK berperan terkait dengan melakukan review hasil pemilihan penyedia yang dilakukan oleh pokja pemilihan maupun pejabat pengadaan di situ. Setelah dilakukan review hasil pemilihan, di situ selanjutnya bisa dilakukan penetapan SPBJ. Nah, untuk itu yang akan kita bahas pada siang hari ini terkait dengan review hasil pemilihan. Hal-hal apa yang harus yang dilakukan review hasil pemilihan, dan apa tujuan dilakukannya review pemilihan? Tujuan dilakukannya review laporan hasil pemilihan tentu di sini bahwa apakah bahwa proses pemilihan penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan. Di sini sesuai dengan Perpres 12 tahun 2021 beserta perubahannya, dan Perlem nomor 12 tahun 2001 ya dengan pemilihan penyedia. Di sini adalah tujuannya diadakan review apakah sudah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan. Terus yang kedua, bahwa pemenang pemilihan atau calon penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak. Jangan sampai ketika dilakukan kontrak, namun ternyata penyedianya secara kemampuan finansial maupun yang lain di situ ternyata tidak mampu, sehingga akan mengakibatkan pekerjaan tidak selesai dan PPK akan tambah pusing tentunya dan akan berurusan dengan administrasi. Selanjutnya, hal-hal apa yang perlu dilakukan review dari laporan hasil pemilihan yang disampaikan oleh pokja. Jadi pertama tentu dari dokumen penawaran, karena setelah pokja melakukan pemilihan, seleksi atau ada beberapa hal yang harus dilaporkan terkait dengan proses pemilihan. Ya, ini ada laporan hasil evaluasi, laporan hasil pemilihan. Kalau mungkin ada di situ ada laporan negosiasi dan laporan terkait dengan kewajaran harga kalau memang penawarannya di bawah 80% di situ. Hal-hal yang terkait dengan dokumen penawaran administrasi itu yang perlu direview apa, dan memang ini sudah dilakukan oleh pokja pemilihan ketika dilakukan evaluasi, dan di sini tidak ada salahnya ketika dilaporkan kepada PPK dilakukan review. Memang perintah daripada Perlem 12 sekarang PPK melakukan review ini terkait dengan surat penawaran
jaminan penawaran apabila memang dipersyaratkan di sini bahwa dimungkinkan bahwa jaminan penawaran di sini untuk tanggalnya sampai pada nanti pada tanda tangan kontrak, sehingga perlu di review terkait dengan apakah jaminan penawaran ini sampai pada saat tanda tangan kontrak kalau memang itu disyaratkan. Terkait dengan surat perjanjian kerjasama operasi, kalau memang itu disyaratkan, kalau memang ada dan memang pesertanya berbentuk KSU. Selanjutnya terkait dengan dokumen penawaran teknis di sini. Tentu dari PPK dari awal melaksanakan ketika mau ada pemilihan, di situ PPK direview terkait dengan dokumen-dokumen pemilihannya yang akan ditayangkan. Di sini ketika Pokja sudah selesai pun laporan kepada PPK melakukan review dari hasil yang dilakukan oleh Pokja pemilihan. Ini terkait dengan metode pelaksanaan kalau memang itu yang ditangani berkualifikasi usaha besar. Daftar peralatan utama, personil manajerial, terus daftar isian pekerjaan yang disyaratkan apabila memang disyaratkan, RKK dan dokumen lain yang disyaratkan. Jadi terkait di sini terkait dengan dokumen teknis, di sini yang perlu di-review terkait dengan personel manajerial. Ini hal-hal yang substansi dilaksanakan review hingga sampai kita nanti dilaksanakan proses pelaksanaan menjadi zero. Jadi disesuaikan apakah personel yang disyaratkan sesuai, terus apakah sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan, dicocokkan karena terkait dengan pembuktian kualifikasi personil terkait dengan sertifikat di sini adalah pada saat ini masuk di ranah PPK, jadi dilihat apakah ada punya sertifikat di situ, di view. Sehingga apabila nanti ada ketidakcocokan terkait dengan sertifikat, nanti pada saat serah terima lokasi atau penyerahan lokasi pekerjaan jika tidak sesuai, maka akan diusulkan dalam penggantian, diganti gitu ya. Maka proses penggantian itu sendiri harus sudah ada di dalam penawaran. Jadi ketika disyaratkan personil dengan manajerial tenaga ahli A misalnya, di situ harus pihak penyedia nih biasanya harus supaya nanti pada saat penggantian personil ketika tidak cocok, maka di situ membuat personil yang dicadangkan. Jadi juga memasukkan personil yang nantinya dicadangkan, dan itu pun nanti bisa digunakan ketika nanti ada pergantian personil pada saat kontrak. Jadi jangan sampai nanti mau pergantian personil bingung karena tidak masuk di dalam dokumen penawarannya pada saat itu. Maka di dalam dokumen penawarannya dimasukkan daftar personil yang dicadangkan di sini. Jadi pada saat nanti tidak sesuai, dengan cukup mudahnya kita bisa mengambil personil yang sudah kita tawarkan seperti itu. Selanjutnya terkait dengan
RKK atau rencana keselamatan konstruksi di sini perlu kita evaluasi juga, perlu kita review karena banyak sekali terkait dengan dokumen-dokumen RKK ini, karena dokumen RKK penawaran itu hanya bagian terkecil untuk dokumen RKK pelaksanaan, sehingga perlu kita review, kita benahi, kita apakah sudah sesuai atau belum. Kalau belum, nanti diminta untuk disesuaikan pada saat rapat persiapan kontrak seperti itu. Kalau mungkin ada dokumen lain yang bersyaratkan, di situ perlu juga di review. Kalau mungkin dari pengadaan-pengadaan yang memerlukan impor barang, di situ ada surat-surat yang memang untuk dilengkapi, tentu perlu dilakukan review terkait dengan syarat-syarat tersebut, apakah ada sesuai atau belum. Selanjutnya terkait dengan dokumen penawaran harga. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa apakah harga tersebut melebihi HPS di atas 80% atau kurang dari 80%, yang mana kalau kurang dari 80% ada berita acara kewajaran harga. Di sini ketika ada kewajaran harga, pihak PPK melakukan review, meskipun pada saat Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kewajaran harga, di mana Pokja Pemilihan bisa meminta tim teknis atau tim ahli dari PPK untuk ikut membantu dalam evaluasi kewajaran harga. Selanjutnya, hasil review ini, laporan hasil pemilihan ini ada ini. Jadi hasil review itu bisa hasilnya adalah menerima atau menolak. Jadi ketika Pokja melakukan laporan hasil pemilihan ini, bisa juga PPK menerima dan juga bisa menolak. Ketika menerima, di situ bisa dilanjutkan pada penetapan SP PBJ. Namun ketika menolak, bagaimana? Ini yang menjadi memang apakah tidak ada seperti itu. Kalau memang ini hasilnya dilakukan oleh PPK menolak, makanya apa? Jadi PPK melakukan penolakan kepada Pokja Pemilihan dan didasari dengan bukti-bukti yang ada. Jadi juga harus ada bahwa juga disertai dengan alasan dan bukti ketika memang PPK melakukan penolakan hasil pemilihan yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan. Situ tidak serta-merta langsung bisa menolak, tanpa didasari alasan dan bukti yang kuat. Selanjutnya, ketika sudah memasukkan alasan kepada Pokja Pemilihan, di situ maka PPK dan Pokja Pemilihan melakukan pembahasan. Jadi di sini dilakukan rapat bersama Pokja Pemilihan terkait dengan keberatan-keberatan yang ditolak atau yang
dianggap tidak benar oleh PPK. Di sini dibahas. Apakah hasilnya bisa sepakat atau tidak? Ini yang menjadi ketika tidak sepakat bagaimana dan ketika tidak sepakat bagaimana. Ketika tidak ada kesepakatan, maka di sini proses dilanjutkan dilaporkan kepada PA atau KPA di sini. Ketika tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA KPA. Dan paling lambat 6 hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan. Jangan sampai berlarut-larut. Jangan sampai penyedia digantung dengan hasil ini. Kasihan gitu ya. Nanti lama tidak berkontrak gitu ya. Jadi ketika tidak terjadi kesepakatan, paling lambat 6 hari kerja setelah tidak ada kesepakatan. Ketika sudah ada di ranah KPA di sini ada 2 yang memang nanti akan diambil oleh PA KPA. Apakah PA KPA itu menyetujui dari penolakan PPK? Dari yang kalau PA KPA sudah membaca bukti-bukti dan alasan dan dokumen-dokumen yang penawaran maupun hasil evaluasi yang berita acara hasil evaluasi, berita hasil pemilihan yang disampaikan oleh pengusaha pemilihan, bisa juga PA KPA menyetujui hasil penolakan yang dilakukan oleh PPK. Ketika dilakukan PA KPA menyetujui penolakan yang dilakukan oleh PPK, maka memerintahkan Pokja Pemilihan atau pejabat pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang atau tender atau seleksi ulang di sini. Jadi dilakukan mana yang dilakukan oleh PPK itu disertai bukti-bukti yang memang itu kuat dan sesuai dengan substansi, maka PA KPA memerintahkan Pokja Pemilihan atau pejabat pengadaan melakukan evaluasi ulang atau tender seleksi ulang di situ. Selanjutnya, ketika PA atau KPA ini menyetujui hasil pemilihan, jadi ini berpihak pada Pokja Pemilihan, ini saya setuju. Itu kalau menyetujui, jadi bisa langsung dilakukan SPBJ paling lambat 5 hari kerja. Jadi ketika PA KPA menyetujui dari hasil pemilihan Pokja Pemilihan, maka bisa dilakukan atau ditetapkan SPBJ paling lambat 5 hari kerja. Oke, selanjutnya. Oke, ternyata sudah habis, cukup singkat sehingga bisa dilanjutkan untuk sesi sharing bersama. Jadi ini cukup singkat, kita lakukan sharing-sharing bersama sehingga nanti tidak sampai jam 2:30 ya. Saya mohon untuk izin live untuk melanjutkan tugas-tugas kedinasan yang belum kelar, Bu Nur Aziza ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pemaparan materinya. Jadi langsung saja mungkin tadi ada beberapa poin-poin penting yang telah disampaikan oleh narasumber kita. Selanjutnya kita akan mengadakan
sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Seperti biasanya, silakan untuk raise hand ataupun bisa juga mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat. Jadi pertama di sini sudah ada Ibu Handrianiani yang sudah melakukan raise hand. Silakan Bu. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini saya mau bertanya Pak terkait tadi pemilihan penyedia. Kalau misalnya dia sudah tim Pokja nih sudah ada nih 2 pemenang pertama dan pemenang kedua. Setelah diajukan kepada KPA, ternyata KPA-nya nggak setuju gitu sama yang pemenang pertamanya. Terus dia cenderung lebih istilahnya ketika mereka nih menurut mereka punya bukti gitu kalau pemenang pertama itu sebenarnya tidak qualified untuk menang gitu. Jadi dan tim Pokja ini kayaknya melewatkan kelewatan gitu melihat bahwa sebenarnya yang pemenang pertama ini nggak qualified untuk menang, sehingga mereka mengajukan yang pemenang kedua untuk sebagai penyedia jasanya gitu. Nah, itu menurut Bapak gimana kalau kayak begitu? Terus selanjutnya ada lagi kalau misalnya ada lagi yang pemenang ini yang kasus kedua itu dia sudah menang misalnya penyedia A, dia sudah menang tapi sebenarnya KPA-nya tidak setuju pemenang A ini gitu, lebih setuju ke pemenang B yang kedua. Cuman ternyata di saat pelaksanaan akhir-akhir pelaksanaan ternyata yang memang kontraktor A itu terbukti tidak bisa melaksanakan pekerjaannya sehingga putus kontrak. Nah, kalau kayak begitu gimana ya Pak ya? Terima kasih. Mungkin langsung saja dijawab Pak. Gimana Bu Azizah, bisa diulang terkait dengan pertanyaan Bu Handriani, karena mohon maaf internet kami bersedih mengalami gangguan karena sementara ini jaringan di off kan, kami menggunakan tethering dari HP. Kebetulan tadi kok off gitu ya jaringannya, maka ketika saya sudah baru on malah Bu Andri sudah selesai, cuma sedikit-sedikit yang bisa diulangi Bu. Oh iya, baik saya ulangi. Ya, kalau gini aja poin-poinnya sih kalau misalnya di antara 2 pemenang pemilihan hasil pilihan dari Pokja kan ada pilihan pertama sama pilihan kedua, pemenang kedua. Tapi KPA ini lebih menyetujui yang pemenang kedua. Nah, apakah KPA ini bisa serta-merta langsung memilih pemenang kedua sebagai pemenang pertama dan pemenang pertama itu di out gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Terkait dengan pertanyaan Bu Hendri, itu apakah dari terkait dengan penyedia yang pertama ini sudah pada SPPJ atau sudah tanda tangan kontrak? Belum. Kalau belum. Jadi masih dari hasil ketika mereka mau mengumumkan, kan dilaporkan dulu ke KPA tuh. Ini ada 2 pemenang nih gitu kan. Nah, tapi KPA-nya ini nggak setuju sama pemenang pertamanya. Dia lebih setuju ke pemenang kedua. Karena menurutnya yang KPA, yang pemenang pertama ini ada syarat yang tidak bisa yang nggak bisa dipenuhi oleh pemenang A gitu menurutnya KPA itu, sehingga dia mengusulkan yang pemenang kedua lah sebagai pemenang dari kontrak tersebut. Nah, tanpa melalui tender ulang ya Pak ya, jadi langsung gitu pemenang keduanya dinaikin sebagai pemenang pertama. Nah, apakah itu diperbolehkan atau tidak? Oke, terima kasih. Kalau maka di sini adalah ada sebuah proses review di sini, bahwa tadi sudah saya sampaikan bahwa terkait dengan review ini dimaksudkan nanti mendapatkan penyedia yang memang betul-betul bisa melaksanakan kontrak di sini. Ketika pada saat review ternyata untuk penyedia yang pertama ini ada hal-hal yang memang ternyata pada saat mau tanda tangan kontrak SBU-nya misalnya sudah expired pada tanggal mau tanda tangan kontrak, maka di situ dia
PPK bisa melakukan memilih cadangan berikutnya. Jadi pemenang cadangan seperti itu Pak. Bu, bisa itu. Maka dilakukan review ini dimaksudkan memang seperti itu. Yang dulunya memang dilakukan rapat persiapan, yang sekarang dilakukan review oleh PPK. Apakah sesuai dengan aturan, sehingga PPK bisa memilih penyedia-penyedia yang memang dimaksudkan dalam melaksanakan kontrak. Seperti itu Bu Asia, kurang lebihnya. Ya, baik. Jadi seperti itu Ibu Hendriani, semoga dapat membantu pertanyaan dari Ibu Hendriani. Selanjutnya untuk Bapak dan jadi bagaimana Bu? Iya, Mungkin tapi ini, saya boleh tambah lagi nggak Pak? Iya ya, silakan Bu. Maksud saya gini, ya itu oke. Tadi sudah puas sih Pak. Tapi kalau misalnya dia sudah terlanjur mengumumkan, ada pemenang satu, pemenang kedua, terus tapi ternyata yang melaksanakan tuh pemenang kedua, itu bisa nggak? Nggak boleh. Gimana Bu? Misalnya dia sudah diumumkan. Jadi yang penyedia jasa pertama sudah tahu bahwa dia pemenang gitu kan? Iya. Tapi karena tadi akibat tim Pokja itu tidak terlalu teliti untuk melihat berbagai macam lah persyaratan itu ada yang sebenarnya nggak memenuhi gitu, sehingga pemenang kedua inilah yang melaksanakan, ternyata yang menandatangani kontrak sama KPA itu ternyata yang kedua gitu. Nah itu bisa nggak kalau kayak begitu kasusnya Pak? Terima kasih. Terima kasih. Jadi pemenang tender atau seleksi di situ di dalam sistem LPSE, maka di sini jadi dilakukan review sehingga nanti nyambung sistemnya. Jadi ketika di dalam aturan dari Perlem 12 tahun 2021 ini meminta untuk melakukan review dari proses hasil pemilihan, ketika dalam masuk di dalam PPK, belum tentu pemenang tender atau seleksi atau nanti pengadaan barang dan jasa ini jadi pemenang berkontrak. Di situ bisa juga pemenangnya CV atau PTA pada saat pengumuman di LPSC pertama. Namun pada pelaksanaan jadi dicantum pemenang berkontraknya bisa juga CV atau PT B dan C. Pak Syadi. Pak Syadi. Terima kasih Pak. Ya silakan Pak, ada siap, tambahan Pak. dari Pak Kurniawan. Ada tambahan dari Pak Dokter? Ya, jadi apabila PA ya, PPK tidak setuju dengan hasil pemilihan dari Pokja pemilihan, maka harus disertai dengan alasan itu pertama atau bukti, dan yang akan memutuskan nantinya adalah PA atau KPA. Untuk tidak setuju hasil pemilihan dari Pokja. Selanjutnya, jika cukup bukti dan bisa meyakinkan, maka dua pilihan Pak ya, tender ulang atau evaluasi ulang. Itu ada di ketentuan peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Jadi pemenang kedua ini juga dan semua akan dievaluasi ulang gitu. Jadi tidak langsung menunjuk ya. Beda halnya kalau setelah berkontrak ditunjuk pemenang, baru mengundurkan diri terhadap penetapan, bahkan juga berkontrak bisa ditunjuk oleh pemenang kedua ya. Demikian Ibu Andriani. Jadi bisa dilakukan tender ulang atau evaluasi ulang. Oh berarti nggak bisa langsung nunjuk ke pemenang kedua ya Pak ya? Jadi
nggak bisa langsung mereka bikin kontrak dengan pemenang kedua, jadi tidak melakukan evaluasi ulang, nggak melakukan tender ulang, tapi langsung tanda tangan kontrak dengan yang kedua. Ya, Nggak bisa begitu ya? nggak bisa. Kecuali itu tadi sudah ditunjuk jangan mengundurkan diri. Berarti pemenang kedua. Kecuali sudah berkontrak, dia mengundurkan diri, ya pemenang kedua. Ya tunjuk. Demikian Ibu Handriani. Oke, baik. Cukup, Ibu? Oke, baik. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, untuk Bapak dari DPD Sulawesi Selatan, silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf sebelumnya video saya sengaja tidak tampilkan karena saya di jalan supaya tidak mengganggu juga. Saya juga fokus untuk mendengar saja ini, Pak, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya dengan panitia, tentunya dengan pembicara juga. Yang pertama, mohon maaf juga, mungkin sementara saya sampaikan adalah mengenai jadwal. Jadwal Pak Dr. Kurniawan, mungkin mohon maaf ini bisa tidak ditempatkan jam 1 kita mulai sampai dengan jam 3 karena waktu kita jam setengah jam, kalau jam setengah 1 waktu istirahat, kemudian belum lagi kita sholat atau gimana ya Pak ya, mohon maaf ini masukan saja. Kemudian yang kedua menyangkut mengenai pertanyaan langsung ke objeknya, begini Pak Mudi. Jadi saya mendengarkan itu tentunya kami ini yang hadir di sini mungkin banyak juga yang dari terkait dari ASN, tapi kami ini dari calon penyedia dari swasta ya tentunya. Sebenarnya kita tetap mengikuti aturan main. Aturan dari Perlem yang baru ataupun dari peraturan yang lainnya juga tetap kita ikuti. Tapi yang menjadi pertanyaan fokus besar adalah intinya adalah sebenarnya pihak Pokja, pihak PPK sampai dengan PA dan KPA. Ini yang penting Pak. Dari kemarin mungkin 2 hari yang lalu juga begitu. Ada dokumen pemilihan, saya juga menyangkut mengikuti terus. Sebenarnya kami sebagai dari pihak calon vendor, calon penyedia tidak terlalu istilahnya ya legowo lah. Kalau memang kita kalah dengan sportif ya kalah sudah. Tapi kalau ada sesuatu di sini ada bermain, itu yang kami kritisi Pak. Sebenarnya dari kami ingin sebenarnya sosialisasi ini benar-benar pakem itu adalah untuk teman-teman PPK, untuk teman-teman Pokja dan teman-teman panitia inti lah di dalam ini terkait itu. Adapun mengenai mekanismenya, saya juga bertanya balik sebenarnya. Apakah Perlem ini memang dibuat aturan ini seharusnya kan seefisien mungkin dan juga hasilnya tentu outputnya akan lebih baik daripada yang sebelumnya. Selalu direview, dievaluasi. Karena apa? Kami sebagai calon penyedia ini sangat sedih kalau misalnya kita udah ikutan, tahu-tahu kita masuk di dalam 3 besar ini, tahu-tahu kita juga nggak jadi pemenang. Yang kemarin saya katakan, tahu-tahu bisa lompat yang ranking 9 yang nggak jelas dari mana asal usulnya. Ya tadi sekali lagi mungkin mohon maaf ini kita review mereka dengan Kava, walaupun Pak Dokter tadi sampaikan semua ada buktinya. Tapi sekali lagi kami ini blind, kami ini nggak akan intervensi ke dalam, nggak mungkin. Yang bermain ada di dalam orang-orang tersebut gitu loh Pak. Pejabat-pejabat itu di dalamnya. Ini pertanyaan besar lah. Kita sehatkan untuk tender ini gitu. Terutama untuk orang-orang dalam. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung ditanggapi Pak Suyadi. Mohon maaf Pak, masih ter-unmute Pak. Ya Pak Suyadi, mohon maaf Pak. Oke, terima kasih Mbak Darajah dan terima kasih dari Pak AG ya dari Sulawesi Sulawesi Selatan. terkait dengan ini apakah menilai bahwa memang regulasi harus ditegakkan di dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasa, bagaimana proses ini bisa dilakukan dengan sejujur dan seadil-adilnya sehingga bisa mewujudkan pengadaan ini tangguh, kan seperti itu harapan dari Pak Agi. Memang tadi juga akan kami sampaikan bahwa ini terkait dengan review ketika Pokja pemilihan ini menyampaikan ke PPK, ini memang juga pihak penyedia yang
menang yang memang ini juga perlu hati-hati, karena di sisi lain ketika memang tadi sudah disampaikan ke Pak Age, wah bagaimana kami pun kurang memahami regulasi dan mungkin ada penyedia yang kurang mengikuti, sehingga ketika pada ranah ini bisa juga dilakukan ketidaksepakatan BPK terkait dengan hasil pemilihan Pokja. Sehingga meskipun tadi sudah disampaikan ada alasan dan alat-alat bukti yang kuat sehingga bisa membuat pemilihan kurang sehat tentunya, maka di sini menjadi kekhawatiran gitu ya. Jadi paling tidak memang harus melakukan pemilihan seobjektif mungkin sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ada di situ. Jadi jangan sampai merugikan pihak calon penyedia seperti yang disampaikan oleh Pak Agi di situ. Jadi seperti yang disampaikan Pak Dr. Ilyas tadi, bahwa memang harus disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang kuat. Namun ketika alasan dan bukti-bukti yang kuat itu tidak bisa dibuat-buat, karena harus berdasarkan apa yang proses pemilihan yang dilakukan oleh Pokja pemilihan. Seperti itu, Pak Agi. Ya, terima kasih Pak. Saya sangat apresiasi dengan pendapat seperti ini. Tentunya kami inginkan begini, seperti kemarin juga Pak Dokter juga sampaikan. Kami dari calon penyedia sebenarnya ya seperti yang berulang kita katakan. Kita welcome, kita fair. Kalau kita memang kalah kita legowo. Tapi ada tertentu kondisinya kami inginkan sebenarnya nih dengan teman-teman lainnya nih, calon penyedia lain, yuk kita bermain sehat, yuk kita fight dengan sehat. Bila mana kita dapatkan ada oknum yang terlibat seperti itu, nah, kemana kita harus melangkah? Oke, kita ada namanya banding, ada namanya sanggah, tapi jarang loh terjadi bisa kami punya tuntutan itu dipenuhi gitu. Nah, sekarang kita coba paradigma baru kita buat. Saya dukung Pak Dokter kalau membuat satu komunitas untuk pengaduan untuk kita lanjutkan gitu. Kita ingin bersih, kita ingin hidup sehat gitu loh. Kalau kita tender menang, insya Allah berkah Pak rezeki kita. Tapi kalau kita bermain begitu, ya aduh sampai kapan kita begini terus gitu Pak. Akhirnya apa yang bermain? Banyak pihak Pak yang bermain. Ujung-ujungnya UUD semuanya. Kita mau melangkah, mana fee-nya, mana ini itunya. Mohon maaf, saya agak bukan kaku ya. Memang kondisi seperti ini yang kita harus tebas gitu. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Age dari DPD Sulawesi Selatan atas pertanyaannya, yang semoga dengan jawaban dari narasumber kita dapat membantu. Selanjutnya silakan untuk Bapak dan Ibu mengajukan pertanyaan, bisa melalui kolom chat dan bisa juga langsung raise hand. Baik Pak, ya, dari Bapak Sivi Amson, silakan Pak. Iya, terima kasih banyak. Mohon maaf baru bergabung dan bersyukur sekali ini pembahasan kali ini bersangkutan juga dengan persoalan yang sementara saya hadapi ini. Minta maaf teman-teman lain ya. Untuk pertanyaan saya, ketika sanggahan dijawab dengan persoalan seperti dana DAK itu kan tanggal 31 Agustus ini penginputan datanya kan berakhir tanggal 31 Agustus. Akhirnya sanggahan yang saya tujukan kepada salah satu Pokja ULP Kabupaten di Provinsi Gorontalo, mereka beralasan bahwa sanggahan saya ditolak cuma berdasarkan anggaran sudah deadline untuk diinput. Padahal sanggahan saya mengenai SKP, sisa kemampuan paket di 2 pekerjaan. Mereka punya alasan bahwa
dengan dengan deadline penginputan dana DAK sampai tanggal 31 Agustus, mereka menolak sanggahan saya. Kira-kira saya kemana ini Bapak sebagai penyaji materi? Demikian sementara Pak. Oke, baik. Mohon Silakan. maaf Pak CV Samson ya. Ya, Kebetulan tadi internet lagi down. Mohon kiranya terkait dengan pertanyaan bisa diulang. oh iya, terima kasih Pak. Kelihatannya terkait dengan keberatan-keberatan atau sanggah-sanggah, Ya. sanggah ya Pak ya. Iya, sanggahan Pak. Saya hanya sedikit menyimak di akhir yang Bapak sampaikan. Kelihatannya terima terkait kasih. dengan sanggah Pak ya. Iya, terima kasih. Halo? Iya, halo, kedengaran Pak? Halo. Ya, kelihatannya terkait dengan sanggah Pak ya. Iya, dengan sanggah saya menyampaikan sanggah di 2 paket pekerjaan di dinas kabupaten di Provinsi Gorontalo mengenai kedua perusahaan sudah memenuhi 5 SKP Pak. Berarti tidak mungkin lagi untuk bisa dimenangkan kalau sesuai aturan dokumen di bab 3 itu ya Pak. Pertanyaan saya, sanggahan saya itu dijawab bukan dengan materi sanggahan yang saya sampaikan, cuma dengan alasan deadline dana DAK terakhir itu diinput harus tanggal 31 Agustus 2021. Jadi Pokja ini Pak menyanggah bukan pada materi sanggah saya, bahwa kedua perusahaan itu sudah memiliki SKP, tapi tetap mereka menangkan dan sanggah saya ditolak hanya berdasarkan dana DAK yang penginputan datanya itu terakhir tanggal 31 Agustus. Untuk evaluasi ulang mereka menjawab tidak memungkinkan. Padahal di kedua paket itu ada pemenang cadangan, calon pemenang cadangan 1 dan 2 di kedua paket ini Pak, dan kebetulan saya adalah calon pemenang 1 di kedua paket itu. Pertanyaan saya, kira-kira apa yang bisa saya ambil atau langkah-langkah apa yang bisa saya tempuh dengan jawaban sanggahan yang tidak sesuai prosedur itu. Demikian Pak. Terima kasih banyak. Ya, bagaimana Pak? Oh, enggak kedengaran ya? Mohon maaf Pak Suyadi. Terkait dengan sanggah di sini, kebetulan saya juga tadi dan lagi Pak, terkait ketika sanggah dilakukan dan Pak Amson ini tidak puas, tentu di situ ada sanggah banding. Ketika tidak puas dengan jawaban Pokja, maka dilakukanlah sanggah banding. Hanya sedikit itu Pak, karena saya mendengarnya di yang terakhir. Kalau mungkin Pak Elias tadi menyimak dari awal pertanyaan Pak Amson, mohon untuk dijawab dengan sesuai dengan apa yang beliau tanyakan Pak, karena kami baru menyimak terakhir bagaimana kalau kami mengalami keberatan atas jawaban Pokja yang memang ternyata tidak sesuai dengan substansi dan seperti itu. Memang kami pun juga pernah Pak, ketika dimintai oleh untuk melakukan kajian terkait dengan penyedia yang melakukan penawaran, Pak, apakah ini menyanggah kan gitu. Akhirnya oh ya saya lihat akhirnya bisa. Tapi ketika dilakukan jawaban-jawaban dari sanggah itu juga mungkin yang saya rasakan seperti yang Bapak rasakan itu. Oh ternyata jawabannya seperti ini. Akhirnya ya memang ranah kita harus melakukan sanggah banding kan itu. Sanggah banding di situ tentu ada jaminan sanggah bandingnya sebesar 1% dari APS. Seperti itu. Jadi harus ada jaminan sanggah banding. Ini yang ketika penyedia memang tidak puas, padahal hanya misalnya paketnya kecil gitu ya, harus melakukan sanggah banding kan juga nanti sewu tidak sesuai juga dengan nanti kerja keras kita Pak.
Cuman ketika Bapak pun sanggah banding ini yang sesuai di Perlem, jadi tidak bisa dilakukan ketika Bapak menang, paling tender dinyatakan gagal. Ini jadi sehingga mengalami ketika Bapak sanggah banding pun tidak menjadi pemenang, namun akan ketika menang dalam sanggah banding, tender akan dinyatakan gagal. Ini yang memang perlu ditimbang-timbang ketika ingin melakukan sanggah banding. Dan memang bagi Pokja Pemilihan dan PPK tentu tidak bisa serta-merta kesewenang-wenangan ketika wah ini ketika nanti saya jawab sanggahnya hanya tidak masuk dalam substansi, tentu nanti ini penyidik akan sanggah banding kan gitu. Nah, ini paling tidak harus pada saat menjawab sesuai dengan substansi yang disanggahkan sehingga penyidik juga merasa puas dan objektivitas Pokja Pemilihan bisa menjaga integritasnya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan ya. Iya, Pak, silakan. Saya tambahkan Pak Syari. Memang saya sudah melihat jawaban sanggah Pokja. Disampaikan Pak Ridwan ya. Memang tidak sesuai substansi saya lihat. Iya Pak, ya. Tidak sesuai substansi bahwa hanya karena input outspam itu tanggal 31 Agustus. Padahal evaluasi ulang itu tidak cukup 1 hari gitu. Olehnya itu sebenarnya saran saya ya sanggah banding ya. Sanggah banding karena memang substansi sanggah kan itu ada 4 hal sebenarnya. Kenapa peserta untuk melakukan sanggah? Yang pertama kesalahan evaluasi. Yang kedua ada penyimpangan prosedur ya, ketentuan dan prosedur di Perpres ya. Yang ketiga ada persekongkolan. Yang keempat ada penyalahgunaan wewenang. Jadi ada 4 alasan sebenarnya sanggah itu kita sampaikan ke Pokja melalui POM SPSE. Namun dengan jawaban Pokja berkaitan dengan itu, yaitu tidak cukup waktu, itu tidak beralasan. Karena evaluasi itu tidak susah, tidak sulit. Pokja cuma membandingkan apa yang diisi dalam form kualifikasi dengan dokumen yang diupload. Apabila meragukan kan sisa klarifikasi. Nah ini tidak cukup beralasan oleh Pokja menjawab bahwa sanggah tersebut karena input di OSPAM. Itu yang menurut saya yang perlu Pokja harus luruskan gitu. Nah, cara meluruskannya adalah di sanggah banding. Persoalan dia mau hangus itu itu resiko. Tapi yang pasti jangan merugikan teman-teman penyedia. Ya, oleh itu memang Pokja harus berjalan lurus ya, jalan lurus. Makanya di Konsultan Indonesia ini, di CV ini kami akan membangun sistem tempat konsultasi berbasis web. Kami lagi membangun sistem di internet, jadi bisa masuk di websitenya Konsultan Indonesia. Di situ ada daftar pertanyaan kalau ada permasalahan. Hanya lagi-lagi adalah kadang teman-teman penyedia juga problemnya adalah tidak melakukan koreksi ataupun pertanyaan di unwishing gitu, unwishing atau di penjelasan. Padahal itu momen yang paling baik untuk mengoreksi dokumen pemilihan atau mempertanyakan isi dokumen pemilihan. Dan ini kadang terlewati oleh teman-teman penyedia. Teman-teman penyedia juga lebih melihat RAB-nya, gambarnya, total HPS. Olehnya itu kami sudah membuat sistem yang ada di Konsultan Indonesia ini tempat pengaduan dan kami akan menjawab sesuai dengan regulasi yang berlaku. Semua jenis pengadaan, mulai dari barang, jasa lainnya dengan jasa konstruksi dan konsultan. Demikian. Ya izin Pak. Halo.
izin Pak, ada tambahan Pak. Iya Pak, silakan. Iya, di dalam pengumuman pemenang itu kan ada penetapan pemenang perusahaan 1, terus ada juga kan pemenang cadangan 1 dan 2. Kenapa ketika ditemukan ada sanggah terus bisa diterima sanggahnya itu, kenapa tidak langsung menunjuk ke pemenang 1 atau pemenang kedua? Kenapa harus mau evaluasi ulang lagi? Apalagi mengingat waktunya agak sempit, kenapa tidak langsung menunjuk calon pemenang 1 atau 2? Demikian Bu. Memang harus tetap dievaluasi Pak, tetap harus dievaluasi, evaluasi ulang atau tender ulang. Jadi begitu regulasinya, bahwa pilihannya ada 2, evaluasi ulang atau tender ulang. Nah, karena tanggal 30 Agustus tersebut tidak dimungkinkan, maka pilihannya adalah evaluasi ulang. Evaluasi ulang untuk memastikan bahwa PT yang pemenang tadi tersebut, ya, bahwa PT pemenang tersebut keliru gitu, ada dokumen yang keliru. Nah, dari itulah ditetapkanlah pemenang berikutnya, entah pemenang 1 atau pemenang 2 itu sendiri. Tetap pada evaluasi ulang, sarananya untuk menilai bahwa apakah yang mau ditetapkan pemenang kedua juga sudah memenuhi syarat dalam ketentuan di dokumen pemilihan. Jadi itu sarananya, yaitu evaluasi. Mohon maaf, boleh saya tambahin Pak? Mbak Nur Aziz. Itu berarti yang dilakukan evaluasi ulang itu hanya untuk yang namanya sudah ada di pemenang ya? Artinya bukan evaluasi ulang secara keseluruhan ya, hanya yang sudah ada dimenangkan, misalnya tadi kan pemenang pertama, pemenang kedua, terus ada pemenang cadangan. Ternyata pemenang pertama ini ada masalah sehingga disanggah dan berbagai macam lah gitu. Sehingga nanti yang dievaluasi ulang itu adalah pemenang kedua dan pemenang cadangan, gitu aja. Jadi nggak perlu lagi masuk ke kontraktor yang masuk sebelumnya gitu. Jadi hanya untuk yang dievaluasi ulang tuh hanya yang sudah menang itu aja. Izin. Silakan Suyadi. Ya. Oke, siap. Jadi Bagaimana, terkait silakan apa yang Pak Suyadi. disampaikan. Oke. Ya, Pak Suyadi. Oke. Sepertinya jaringan di tempat Pak Suyadi lagi ada gangguan lagi. Oke, baik. Mungkin kita langsung ke Pak CV Amson. Bagaimana Pak dengan jawaban yang diberikan tadi Pak? Iya, sudah cukup, bagus sekali. Cuma karena ada pertanyaan dari Ibu itu juga, saya juga menunggu jawaban dari narasumber atau dari dari siapa yang bisa memberikan informasi. Silakan Pak. Ya, Izin, Pak. sepertinya ya Tambahkan, sudah Pak. normal kembali jaringan dari Pak Suyadi. Izin Mbak Jijah, izin. Oh iya, silakan Pak Ngatman. Ini Pak Amson, mohon maaf ikut. Siap, Ya, mungkin siap, dibantu Pak. sama Pak Ngatman. Iya, saya pernah mengalami juga Pak seperti itu ketika kita sudah mau ditunjuk sebagai pemenang SPPBJ Pak ya. Kita ditolak oleh PPK. Alasan mereka ada hal-hal yang mereka temui tidak sesuai dengan peraturan gitu Pak. Misalnya CV-nya yang nggak sesuai atau sebagainya, sehingga kita ditolak. Akhirnya pemenang kedua yang naik Pak, dan pemenang kedua itulah yang akhirnya ditunjuk sebagai pemenang. Kenapa? Misalnya ada berapa 7 atau 5 masuk penawaran, itu mereka sudah mengevaluasi semua. Nah sehingga pada saat ditemukan pemenang pertama ini ada kekurangan, sehingga itu otomatis naik yang pemenang kedua Pak harusnya. Pemenang kedua ada kekeliruan lagi, ada pemenang ketiga. Jadi nggak rasa-rasanya nggak perlu lagi evaluasi karena mereka sudah mengevaluasi. Setuju. Lagi gitu Pak. Mungkin itu Pak saran Pak. Ada pengalaman kita Pak. Terima kasih. Iya, setuju sekali Pak. Lanjut. Benar juga. Evaluasi ya. Oke, Karena sudah baik. dievaluasi Bu. Ya. Evaluasi ulang itu kalau kita baca IKP ya, IKP 38
tindak lanjut dari tender itu apabila ditemukannya untuk Pokja mencari pengganti itu evaluasi ulang terhadap dokumen penawaran yang masuk ya, yang telah masuk. Artinya tetap dievaluasi untuk memastikan penyedia yang ditunjuk setelah pemenang itu tidak ditemukan kesalahan dalam evaluasi. Itu regulasi. Jadi tetap dievaluasi semuanya, evaluasi terhadap penawaran-penawaran yang masuk. Nah, kalau dalam praktek bahwa tiba-tiba ditunjuk, pasti ada berita acara yang dibuat Pokja. Pasti ada berita acara yang dibuat Pokja tentang evaluasi ulang bahwa pemenang yang ditunjuk dari ranking cadangan itu memenuhi syarat dalam dokumen pemilihan. Tidak ada sarana lain untuk penunjukan kecuali tidak cukup waktu. Nah, alasan tidak cukup waktu untuk melakukan tender bisa dijadikan alasan untuk penunjukan. Tidak cukup waktu juga untuk karena masa pelaksanaan pekerjaan. Ya. Tetap juga jadi alasan untuk menunjukkan pemenang ke satu atau kedua. Tapi kalau masih ada cukup waktu untuk kita lakukan evaluasi semua penawaran yang masuk, maka kita evaluasi. Pokja harus mengevaluasi. Itu alasan-alasan kita melakukan evaluasi. Yaitu tidak cukup waktu untuk pemenang, kita lakukan evaluasi semua penawaran dan tidak cukup waktu untuk masa pelaksanaan pekerjaan. Itu alasan kita bisa tunjuk langsung penyedia cadangan nih. Kalau masih ada cukup waktu, bisa kita evaluasi semua penawaran dan harus dituangkan dalam berita acara tentang evaluasi penawaran ulang, gitu. Evaluasi ulang terhadap penawaran yang masuk. Itu ketentuannya. Ada syarat tentang penunjukan langsung terhadap penyedia cadangan. Satu, tidak cukup waktu untuk evaluasi. Kedua, masa pelaksanaan pekerjaan dimungkinkan menyeberang tahun. Demikian. Iya, izin Pak. Ya Pak, silakan Pak, satu pertanyaan lagi mungkin Pak. Minta izin. Kalau ini sudah di ranah PPK Pak, apakah PPK juga pejabat pembuat komitmen melihat lagi SKP misalnya pemenang yang ditetapkan sebagai pemenang sudah lewat SKP-nya Pak, apakah PPK bisa menunjuk pemenang cadangan Pak, cadangan 1 atau 2? SKP-nya berapa Pak? Sudah 5 Pak. Ketika di ranah PPK, SKP-nya sudah ditemukan 5 SKP yang ditetapkan sebagai pemenang. Apakah calon pemenang pertama, kedua bisa ditunjuk sebagai pemenang? Kalau sesuai dengan ketentuan, memang secara kualifikasi memang maksimal karena SKP itu masuk di dalam kualifikasi, seharusnya bukan pada saat ranah PPK, namun pada saat pembuktian kualifikasi itu sudah gugur Pak. Pada saat pembuktian. Jadi pada saat pembuktian ada evaluasi, pada saat pembuktian kualifikasi dipanggil itu, oh ternyata SKP-nya 5. Itu 5 pun itu harus sudah evaluasi semua Pak, dan terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan semua. Bukan ini masih 5, namun yang terjadi pembayaran sudah 2. Ini berarti dia masih 2. Namun ketika 5 itu dalam pelaksanaan maka SKP-nya penuh 5. Dan itu sudah gugur pada saat pembuktian kualifikasi, tidak sampai pada ranah PPK. Dan bagaimana ketika Pokja hal itu tidak digugurkan pada saat pembuktian, namun pada saat ternyata pada saat hasil review direview PPK nih, ternyata si CVA SKP-nya sudah 5. SKP-nya sudah 5.
Ini tentu dengan bukti-bukti itu bisa dilakukan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dilakukan dilakukan penolakan dengan atas nama karena CVA ternyata SKP-nya sudah penuh, dia otomatis gugur kualifikasi, dan itu pun harus disertai alasan dan bukti-bukti yang kuat. Ketika sudah, maka di situ ketika benar atas penolakan tersebut yang dilakukan oleh BPK, maka PA-KPA meminta Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang. Apakah kalau memang itu SKP-nya benar, maka sehingga si CV tersebut akan digugurkan karena memang SKP merupakan salah satu syarat kualifikasi dari penyedia, seperti itu, sehingga akan menunjuk pada cadangan satu atau cadangan berikutnya, seperti itu, Pak. Kalau memang cadangan satu ini sudah fix, ya berarti dari cadangan itu, seperti itu. Begitu, Pak, penjelasan kami, Pak Amson. Mungkin ada tambahan dari Pak Dr. Kurniawan Ilyas. Ya, jadi kita kembali ke ketentuan ya. Pertama, kalau tender ulang tetap evaluasi ulang. Kalau tidak langsung menunjuk penyedia, kecuali 2 kriteria ya. Kebutuhan tidak ditunda, yang kedua tidak cukup waktu untuk melaksanakan tender atau evaluasi. Jadi bisa saja Pak Amson ditunjuk ya, CV Amson ini ditunjuk. Tapi, amin. Iya, karena kenapa? Tapi kan waktu evaluasi masih bisa lah. Kalau tanggal 30 di input di Ospam, masih bisa lah Pak Amson. Insya Allah, amin. Mohon dukungannya, Pak. Komentarnya, Pak. Jadi di Kendari nih Pak Amson, ada tender desain and build rancang bangun. Kebetulan saya dampingi pengawasannya, ada dampingi Pokja dan PPK. Iya, Pak. Pokja dengan PPK saya dampingi, artinya apa namanya Pak siapa yang tadi Pak Age Susel, nggak usah khawatir. Kalau saya dampingi Pokja dan PPK, tidak ada permainan situ. Mantap. Anggaran berapa, Pak? Anggaran berapa dulu? Anggaran 70M desain and build. Dipecah-pecah itu, Pak? Tidak. Oh, mundur saya, Pak. Mohon maaf. Tidak mampu, Pak. Mau ikut tender desain and build, betul saya mendampingi PPK dan Pokja. Silakan ikut tender, nanti akan dibuka. Nanti saya screenshot itu. Dia punya. Sekarang mau tayang MK. Syarat untuk desain and build adalah konsultan MK. Berapa, Pak? Sekarang mau tayang di MK untuk mendampingi Pokja dan PPK pada saat desain and build. Pak, boleh tuh. Nilai berapa, Pak? 500 juta. Oh, 500. Kecil, Pak. Nah, 500 juta. Jadi untuk desain and build ya. Untuk apa namanya? Konsultan MK-nya. Konsultan MK. Sedangkan untuk bangunan rumah sakit, puskesmas sekitar 70-an. Demikian. Siap. Terima kasih banyak infonya, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ibu. Terima kasih juga para narasumber. Selanjutnya, Pak, kita ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini pertanyaan pertama ada dari Bapak Cecep Hamdani. Dalam hal PPK tidak sepakat dengan laporan yang disampaikan Pokja terhadap hasil tender. Langkah apa yang harus dilakukan, Pak? Pak Suyadi. Oke. Sepertinya jaringan di tempat narasumber kita kembali lagi ada gangguan mungkin. Ya, Pak.
Pak Suyadi? Ya, apa sih mungkin aneh ya. Jaringannya tidak bagus. Mungkin, Sudah biasa ya, jaringannya tidak bagus. oh iya Pak. Jadi Bagaimana dengan pertanyaan ini Pak? Pak Cecep mungkin bisa ditanggapi Pak? ya nanti saya tanggapi. Jadi dalam hal BPK tidak sepakat, ya berarti BPK kan pasti menolak, harus disertai dengan bukti atau alasan yang kuat ya. Alasan yang kuat akan dibicarakan pada PA. Kalau dia setuju sama Pokja, terbitkan SPPBJ. Kalau dia tidak setuju, kembali lagi tender ulang ataupun evaluasi ulang. Jadi itu syaratnya. Oke, baik Pak. Pak Suyadi mungkin ada tambahan Pak mengenai pertanyaan Pak Cecep? Dalam hal PPK tidak sepakat dengan laporan yang disampaikan Pokja terhadap hasil tender. Langkah apa yang harus dilakukan Pak? Pak Suyadi? Oh ya, siap. Ketika tidak ada cocokan terkait dengan hasil pemilihan, jadi ketika tidak PPK tidak cocok dengan pilihan Pokja, bukan berarti ini tidak cocoknya karena PPK punya calon tersendiri, bukan. Tapi memang secara substansi memang data-data yang disampaikan hasil proses pemilihan yang dilakukan oleh Pokja mengalami kekurangan hal-hal yang substansi, sehingga BPK bisa menolak terkait dengan hasil tersebut. Menolak disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang kuat, sehingga nanti bisa dilakukan kajian oleh Pokja, sehingga ketika sudah dilakukan kajian maka akan dilakukan rapat bersama antara Pokja dan PPK, seperti itu. Jika tidak mencapai kesepakatan, maka akan disampaikan kepada keputusan akan disampaikan kepada PA atau KPA, kan seperti itu. Jadi sudah ketika disampaikan dan misalnya PPK PA KPA menyetujui dari penolakan PPK, maka akan dilakukan evaluasi ulang atau tender atau seleksi ulang, seperti itu Pak. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Oke, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kurniawan. Semoga pertanyaan dari Bapak Cecep ini dapat membantu ya Pak atas jawaban narasumber kita. Selanjutnya Pak, di sini masih ada pertanyaan dari Pak Erwin. Apa pengaruhnya scoring dokumen penawaran dan biaya terhadap pemenang? Terjadi review berarti scoring dokumen yang tidak beres dalam penetapan pemenang. Transparansi scoring sangat membantu. Bagaimana tanggapannya Pak? Ini terkait dengan ya, ini seleksi atau apa ya, terkait dengan scoring apa ini? Ini kurang jelas Bu Rajia ya. Pak siapa ini? Pak Erwin. Pak Erwin. Nah, ini terkait dengan hal apa ini? Nah, Pak Erwin mungkin bisa langsung bergabung. Silakan Pak Erwin langsung bergabung aja Pak bersama kami, bisa sharing bareng sehingga bisa permasalahan atau mungkin kita bisa mencarikan solusi dan sebuah solusi yang bersama gitu ya. Seperti hal yang tadi disampaikan Pak Amson, Pak Ngatman, mungkin dari penyedia maupun bagi pengelola pengadaan, sehingga kita bisa duduk bareng sehingga ketika penyedia melakukan penawaran pengadaan kita betul-betul transparan. Seperti itu Pak Atman ya, Pak Amsar ya, sehingga
pengadaan ini betul-betul berpihak kepada UMKM. Nah, Ya. Ini Pak ada tambahan dari Pak Erwin, katanya dalam hal seleksi. soal seleksi. Oke, ketika ini jadi untuk scoring ini terkait yang pertama terkait dengan dokumen kualifikasi, dan yang kedua terkait dengan pemilihan. Ini yang menjadi keluar ketika Pak Erwin ini selaku yang pernah menjadi kurang paham pada saat di prakualifikasinya atau pada saat di pemilihannya, kan seperti itu. Ini terkait dengan dokumen penawaran dan biaya. Ketika kita menggunakan dua file ini terkait dengan biaya ini tergantung pada kita gunakan secara evaluasinya. Apakah kita menggunakan baku anggaran terendah, kualitas dan biaya, atau pakai yang mana, seperti itu. Ini pengalaman dari Pak Erwin ini pernah mengikuti seleksi yang pakai baku anggaran, harga terendah, atau kualitas dan biaya. Ini yang menjadi hal-hal yang perlu kita ketahui. Ini kelihatan ini Pak Erwin pernah ngikutin ya. Situ. Kalau memang pakai pagu anggaran di sini terkait dengan harga, memang harga anggaran berapapun ketika tidak melebihi HPS, secara teknis dia menang, berapapun anggaran yang ditawarkan di situ tetap akan lolos, seperti itu Pak. Seperti itu Pak. Mungkin ada cukup, tambahan Pak? Ya, ada tambahan dari Mungkin Pak ada Dokter, tambahan silakan. dari Pak Mungkin ada Kurniawan kawan-kawan yang lain dari Pak Saipudi, atau Pak ada Ngatman. Pak yang lain, Pak Rudi atau Pak Dokter, silahkan. Barangkali kita sharing antara pelaku pengadaan, baik itu dari sisi pengelola pengadaannya maupun dari penyedianya. Silakan Pak. Iya, Mungkin ada tambahan dari Bapak yang ada di sini atau Bapak Ibu yang ada di sini. Dari Pak Ngatman mungkin atau dari Pak Kurniawan. Kita lagi masuk pada. Oke, baik. Mungkin cukup ya Pak. Oke Mbak Nur Azizah. Oke Pak, cukup Pak. Ya, jadi untuk Bapak dan Ibu yang masih ingin bertanya, silakan untuk mengirimkan pertanyaannya di kolom chat atau atau silakan untuk langsung raise hand. Jadi saya ulangi kembali bahwa materi yang telah disampaikan oleh Pak Suyadi ini ada beberapa judul besarnya, yaitu yang pertama tadi ada review laporan hasil pemilihan, dan yang kedua ada hal-hal yang direview dari hasil laporan pemilihan yang di dalamnya ada dokumen penawaran administrasi, ada dokumen penawaran teknis, dan juga ada dokumen penawaran harga. Jadi informasi juga untuk seluruh peserta bahwa hari ini adalah materi terakhir pada periode 8. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan materi dan e-sertifikat, silakan terlebih dahulu. Yang belum melakukan registrasi, silakan untuk melakukan registrasi, dan yang sudah melakukan registrasi, materinya akan diupload secepatnya setelah semua materi ini selesai.
Jadi untuk Bapak dan Ibu mungkin ya, ini ada pertanyaan Pak dari Pak Saifuddin. Ya, silakan, Pak. Langsung saya bacakan mungkin Pak. Mohon petunjuk Pak, setelah KPA atau PPK menerima dokumen hasil evaluasi POKMIL, ditemukan ternyata terdapat SKA personil yang dimasukkan ke dalam dokumen teknis. Sudah habis masa berlaku tahun 2020 disertai tanda keterangan perpanjangan dari asosiasi 2021. Apakah SKA personil tersebut memenuhi syarat untuk dimenangkan dalam pelelangan? Seperti itu Pak, mungkin pertanyaannya. Silakan langsung dijawab Pak. Terima kasih Pak Saifuddin bahwa terkait dengan sertifikat yang mati di sini seharusnya Pokja Pemilihan cermat pada saat melakukan evaluasi teknis terkait dengan personel manajerial. Memang terkait dengan SK-SK yang mati ini terkait dengan surat edaran dari Menteri PUPR terkait dengan SKA maupun SPU yang mati pada saat tertanggal beredarnya SI tersebut, maka akan diperpanjang sampai tanggal 31 Desember 2021. Dan bagaimana apabila ada dokumen-dokumen yang ternyata sebelum tanggal surat SE tersebut sudah expired, maka di sini tentu akan ketika SBU di sini ya kualifikasi ya tentu akan gugur. Namun pada saat terkait dengan SK personil itu karena pada terkait dengan personil ini pembuktiannya pada di ranah PPK, maka bagaimana ketika ternyata sertifikat personilnya misalnya ini yang disampaikan Pak Saifuddin ini sudah mati, maka di situ tidak ada pengguguran, tidak ada pengguguran terkait dengan sertifikat, ya. Namun pejabat penandatangan kontrak di sini meminta penyedia untuk mengganti personil yang memenuhi persyarat yang sudah ditentukan. Itu pun sudah tadi sudah saya sampaikan di awal terkait dengan personil manajerial, alangkah baiknya penyedia mencadangkan personil manajerial yang mana nanti ketika ada hal-hal yang terkait dengan personil manajerialnya, misalnya pada saat kontrak, pada saat hal seperti ini misalnya ada penggantian, itu bisa digantikan pada nama yang tertera pada dokumen penawar yang mana di situ disebutkan bahwa personel yang dicadangkan di situ. Terus yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau memang ternyata personel tersebut tidak masuk di dalam dokumen penawaran ini? Misalnya di situ ternyata penyedianya tidak masuk, tidak menyampaikan personel cadangan. Ini yang jadi kita gali bersama. Apakah di situ dibolehkan atau tidak? Padahal di sini tidak ada ketentuan bahwa pada saat sertifikat dibuktikan pada saat persiapan eksekusi, gitu ya. Dilihat, dievaluasi apakah sertifikatnya sesuai atau tidak. Di situ. Jadi terkait dengan hal ini, maka ketika ini baru proses penelitian yang menangani terkait dengan SKK, surat keterampilan kerja, maka
diminta untuk mengganti, sekaligus sosialisasi ketika melakukan penawaran, di situ disampaikan personil yang akan dicadangkan, sehingga ketika akan mengganti pada saat pelaksanaan kontrak, misalnya yang personil manajerial yang inti itu tidak bisa, maka bisa digantikan sesuai yang ada di dokumen penawaran. Seperti itu, Pak. Oke, Gimana, Pak Saifuddin? Ya, jadi itu Pak Saifuddin, bagaimana Pak? Mungkin ada tanggapan dari Pak Saifuddin? Ya, Pak Saifuddin. Ya, bisa terdengar suaranya? Ya, Pak. Ya. Menyangkut dengan terima kasih atas tanggapan yang disampaikan sama Pak Suyadi Patmo ya. Di sini kalau kita mengacu pada surat edaran, cuma saya ada sedikit yang tidak paham. Mengacu kepada surat edaran Menteri PU itu masa yang apa itu yang masa berlaku SKK itu Pak, sejak tanggal yang di bawah tanggal surat edaran itu katanya tidak resmi Pak, tidak sah gitu kan, tidak sah. Namun di sini kan ada disampaikan surat keterangan. Apakah surat keterangan ini menandakan sebuah keabsahan, bisa dikatakan sebagai sebuah keabsahan untuk perpanjangan sebuah SKK itu Pak? Bisa terdengar? Iya Pak, terdengar Pak. Itu Pak. Ya, silakan Pak Suyadi. Mohon maaf Pak, masih ter-unmute Pak. Mohon maaf Pak, suaranya masih ter-unmute. Pak Suyadi, mohon maaf Pak. Ya, Pak Suyadi, mohon maaf, audionya masih ter-unmute Pak. Oh iya, Pak. Oke, terkait dengan SKK ketika dikasih surat pernyataan dari asosiasi, Pak ya, Iya. di situ tidak bisa kita terima karena yang berhak mengeluarkan itu bukan dari asosiasi, namun dari pihak yang berwenang mengeluarkan SKK tersebut, dan itu terkait dengan surat edaran Kementerian PUPR seperti itu. Jadi asosiasi tidak ada kewenangan terkait dengan melakukan perpanjangan terkait dengan perizinan sertifikat, sehingga misalnya ini baru proses perpanjangan, nanti di situ terkait dengan ketika sebelum tanggal beredarnya SI tersebut, maka itu dikatakan sudah expired dan tidak berlaku lagi. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak atas ininya Pak, ya Pak. Oke, sama-sama Pak Saifuddin. Ya, sama-sama Pak Saifuddin. Selanjutnya Pak, Azizah. Ya, ini Pak pertanyaan dari Pak Tony. Ya, mungkin ini juga sudah pertanyaan terakhirnya Pak, karena seperti yang disampaikan tadi, katanya ada kegiatan selanjutnya. Oke, dari Pak Tony, izin bertanya, menurut Perlem terbaru, rapat persiapan penandatanganan SPPBJ atau PAM tidak ada lagi. Pertanyaan saya, bila kami tetap membuat PAM, apakah menyalahi aturan? Karena menurut saya, PAM atau PAM sangat membantu PPK dalam mengklarifikasi atau evaluasi tenaga ahli.
dan pengalaman perusahaan. Kemudian, bila kondisi SPPBJ belum dibuat dan diserahkan ke penyedia jasa, ternyata penyedia jasa mengundurkan diri, apa bolehkah dilakukan blacklist? Terima kasih, Pak. Terkait dengan rapat persiapan penandatanganan SPPBJ, bahwa apakah ini melanggar atau tidak dengan ketentuan Perlem 12 tahun 2021 ini, padahal Perlem sudah dihilangkan ya. Terkait dengan hal tersebut, bahwa sebenarnya dengan adanya Perlem baru ini, kita dituntut bekerja secara seefektif dan efisien mungkin, sehingga proses pengadaan yang begitu panjang sehingga bisa cepat. Kalau dulu bukan hanya PAM di Perlem 9 dan di Perpres 54 tahun 2010, itu di situ atau di Permen PU yang lama itu ya, ada gelar personil. Jadi rapat kerja pemilihan dan menghadirkan personil manajerial yang akan melaksanakan pekerjaan di situ. Justru dulu malah itu kita kehilangan momen yang tepat, bahwa ini loh penyedia personil manajerial saya, bukan hanya modal sertifikat ini personil, tapi ada orangnya juga. Dulu pernah dilakukan gelar personil. Namun dengan berjalan waktu semakin disederhanakan, maka di sini yang dulunya ada rapat persiapan di sini cuma dilakukan review proses pemilihan. Maka di sini diharapkan PPK betul-betul kompeten, karena bukan hanya sekedar jabatan struktural yang melekat, namun juga di situ harus ada kompetensinya, sehingga karena di sini PPK juga melakukan review, jadi harus paham betul terkait dengan proses pengadaan. Di sini betul-betul sangat diharapkan PPK yang kompeten, karena juga mereview hasil proses pemilihan penyedia. Apakah melanggar? Tentu kalau tidak ada aturan yang menyatakan di situ melanggar, maka tidak bisa dikatakan melanggar, namun akan memperlama proses pemilihan penyedia di situ. Padahal di situ hanya cukup dilakukan review aja sudah bisa, meskipun waktunya juga sama. Segi cost juga akan lebih efisien seperti itu. Kalau melanggar, kalau memang tidak ada ketentuan yang melanggar dan berbunyi melanggar, maka di situ tidak melanggar. Kemudian bila kondisi SPPBJ belum dibuat dan diserahkan ke penyedia, ternyata penyedia mengundurkan diri, apa diperbolehkan dilakukan blacklist? Kita lihat ketentuan terkait dengan blacklist ya. Jadi di dalam dokumen pemilihan, di situ di IKP 39 di situ bahwa penyedia wajib menerima penunjukan dengan ketentuan gitu ya. Apabila bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang diterima oleh penandatangan kontrak, masa penawarannya masih berlaku setelah tidak dikenakan sanksi apapun. Jadi di sini apabila ini bisa dikatakan daftar hitam di blacklist gitu ya, apabila
yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan tidak dapat diterima secara objektif oleh pejabat penandatangan kontrak dan masa penahanan masih berlaku, gitu ya. Kalau masa penahanan tidak berlaku berarti tidak bisa. Dan kalau alasannya bisa diterima, tidak bisa di blacklist. Bisa di blacklist ketika alasan-alasan yang disampaikan pihak penyedia tidak diterima oleh pejabat penandatanganan kontrak. Jadi, alasannya dibuat-buat, tidak objektif misalnya. Itu bisa di blacklist. Jadi alasan yang tidak dapat diterima secara objektif pihak pejabat penandatanganan kontrak ini bisa dilakukan blacklist. Jadi jawabannya ketika alasan yang disampaikan tidak dapat diterima oleh pejabat penandatanganan kontrak, maka dapat dilakukan atau dimasukkan blacklist atau daftar hitam. Seperti itu, Bu Nur Azizah. Ya, jadi itu untuk jawaban dari pertanyaan Pak Erwin. Mohon maaf, Pak Tony. Ya, katanya terima kasih. Sama-sama, Pak. Semoga dapat membantu. Ya, jadi tadi pertanyaan dari Pak Tony mungkin sebagai penutup pada sesi diskusi kita hari ini, Pak. Sesi diskusi dan sesi tanya jawab pada hari ini. Terima kasih telah menjawab dan terima kasih atas pemaparan materi hari ini yang sangat luar biasa. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat dipahami oleh seluruh peserta mengenai dengan review laporan hasil pemilihan penyedia bahan dalam penerbitan SPPBJ. Mungkin ada Pak penutup sedikit mengenai materi tadi dari closing statement sedikit Pak mengenai materi yang tadi. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Memang di dalam pengadaan ilmu pengadaan ini sangat dinamis, sehingga baik penyedia maupun pengelola pengadaan terus belajar, mengkaji, memahami terkait dengan regulasi-regulasi pengadaan barang jasa, sehingga pengadaan bisa dilakukan secara transparan, jujur, dan adil, sehingga untuk mencapai pengadaan Indonesia yang tangguh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah bergabung pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Webinar hari ini merupakan webinar terakhir pada periode 8 dan kepada seluruh peserta tetap nantikan webinar-webinar kami di periode-periode selanjutnya dengan materi yang menarik dan pemateri atau narasumber yang luar biasa. Baik Pak, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.